Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam. Terlebih hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu luang untuk kita melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh secara berjamaah, yang mana Rasulullah SAW memberikan gambaran pada kita bahwa orang-orang yang bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah termasuk orang-orang yang istimewa. Istimewanya seperti apa? Karena dia termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunannya, dan dia langsung menjadi orang-orang yang kaya, yaitu bisa melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu mendapatkan dunia dan seisinya. Salawat dan salam marilah kita junjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yang patut kita contohi, tak lupa pada istri-istri beliau, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah. Jamaah rahimakumullah, sini mungkin saya akan menyampaikan satu hadis, yang mana hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat saya pribadi dan jamaah sekalian, yaitu tentang gunakan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya, yaitu a'tami khamsatu qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakriha, wa faroga qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Hadis riwayat Hakim, dan ini dikatakan Imam Ad-Dhahabi sebagai hadis yang hasan oleh Syekh Albani. Jamaah rahimakumullah, isi dari hadis ini yang pertama, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja? Yang pertama tentang masa muda. Masa muda adalah merupakan masa yang kuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bahwa sesungguhnya nanti kita akan datang masa tua ketika kita hari ini masih muda. Disinilah yang selalu kita wanti-wanti bahwa sesungguhnya orang yang muda nanti akan mengalami masa ketuaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran bahwa 7 orang yang akan diberikan kepadanya naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecualinya, yaitu adalah orang-orang yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran bahwa di masa muda inilah gunakanlah waktumu sebaik-baiknya sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehat sebelum masa sakitmu. Ingatlah wahai saudaraku, di dalam hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa nikmat sehat itu sangat mahal. Betapa mahalnya hari ini orang-orang berapapun uangnya membayar untuk supaya bisa sembuh. Dan juga hari ini kita bisa lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang pertamanya masih sehat bugar, tiba-tiba malam harinya dia sakit, ataupun besoknya dia sakit, ataupun berapa hari dia sakit. Di sini juga orang mengira bahwa sehat itu begitu mahal, apapun caranya ia lakukan hanya untuk mendapatkan kesehatan. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali yang ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat dari kenikmatannya adalah salah satunya, tidakkah kami telah memberikan kesehatan kepada badanmu? Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karenanya jamaahullah, sebelum datang masa sakitmu, pergunakanlah masa sehatmu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wahai para sahabat, wahai para saudaraku,
Sesungguhnya orang kaya mengira hari ini dia tidak bakal miskin. Namun apalah daya ketika dia sudah kaya tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya masa miskinnya ketika dia tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang mengadu kepadanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala banyak sekali, mereka sholat sebagaimana sholat kami, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak. Maka disinilah Rasulullah SAW bersabda, wahai saudaraku, saat kaya janganlah kau hambur-hamburkan nikmat itu. Banyak orang-orang yang kaya tidak sadar bahwasanya uang yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah titipan, dan banyak orang-orang yang kaya juga yang kurang keimanannya, maka ia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka sesungguhnya itu akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi miskin. Yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Hari ini kita sibuk dengan masalah pekerjaan, dengan masalah dunia, tetapi kita tidak berpikir bagaimana kita meluangkan masa kita untuk beramal soleh. Oleh karenanya sebelum kita melakukan kegiatan, gunakanlah waktu luang ini sebagai niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, selalu memberikan bahwa waktu luang itu begitu besar dan waktu luang itu begitu susah ketika kita tidak mempunyai waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang manusia kebanyakan tertipu, yaitu waktu luang dan waktu sehat. Dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum masa matimu. Hari ini betapa banyak orang-orang yang hidup mengira bahwa matinya akan panjang. Dia mengira bahwa waktu hidup itu hanya hitungan yang umur, tetapi kita tidak tahu bahwa sesungguhnya hidup itu hanya hitungan jari. Ada yang hari ini paginya masih hidup, sore harinya dia sudah wafat. Ada yang hari ini dia malamnya masih hidup dan di pagi hari dia sudah wafat. Karena sesungguhnya nikmat hidup itu begitu mahal, dan nikmat mati itu pun pasti akan kita lakukan ataupun kita alami. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah kamu? Ia berkata, aku adalah amalanmu. Itulah yang nanti kita akan dapat ketika kita mengira bahwa orang yang hidup itu akan mengalami namanya masa mati, dan masa mati pun akan kita alami semuanya. Demikian yang mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.